Fama amsa fihim rajulun wa lam ra'ah illa musliman wa muslimatan. Akhirnya tuh hari nggak nyampe sore kecuali seluruh Bani Abdul Ashhal, mau cewek mau cowok, semuanya pada masuk Islam. Oh, Masya Allah. Ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah kita. Pertemuan terakhir kita berbicara tentang kejadian Isra wa Mi'raj, ya. Fenomena-fenomena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam temui di peristiwa tersebut, ya. Kemudian juga perintah salat yang Allah Subhanahu Wa Taala mulai wajibkan dari peristiwa tersebut, ya, dari peristiwa Isra Mi'raj, ya. Dan dinamainya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Siddiq ketika peristiwa tersebut, ya. Masuk ke itu peristiwa di sekitar tahun 10 atau 11 tahun kenabian, ya. Tahun 10 kenabian. Masuk ke kejadian selanjutnya, Bai'ah Aqabah al-Ula. Bai'ah Aqabah yang pertama, ya, Bai'at Aqabah. Bai'at adalah sumpah setia. Bai'at adalah sumpah setia. Seseorang berbai'at kepada orang lain atas poin-poin yang dia sumpahin. Oke? Atas poin-poin yang dia sepakati di dalam sumpahnya tersebut. Ya, itu bai'at. Terlihat dari bab ini. وقد ذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 11 من النبوة ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته في قومهم. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah ceritakan tentang 6 orang yang datang dari Yathrib, yakni dari Madinah, ya. Dari Madinah mendatangi Makkah, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka menerima keislaman yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kedatangan mereka ke sana adalah untuk mencari bantuan atau mencari solusi yang mereka cari karena peperangan yang berjalan terus-menerus di Yathrib antara Aus dan Khazraj. Tapi di situ justru mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan keislaman dan akhirnya mereka pun berislam. 6 orang tersebut dan mereka berjanji untuk pulang kembali kepada kaum mereka dan menyebarkan agama tersebut di antara kaumnya, yakni di Yathrib, di Madinah, ya. 6 orang pertama yang masuk Islam dari penduduk Madinah. Wa kan min jara' dzalik an ja'a fil mawsim at-tali, yani mawsim al-hajj sanah 12 min an-nubuwah, yani Yuliyu sanah 621 miladiyah, 12 rajulan. Nah, berangkat dari kejadian tersebut, next year, ketika musim haji tahun berikutnya, yakni musim haji tahun 12 Nubuah, tahun ke-12 kenabian, datanglah mereka dari Madinah ini 12 orang kemudian, ya. Ini yang delegasi orang-orang Madinah yang kedua kalinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama datang 6 kemudian yang next year, yang tahun berikutnya ini datang 12 orang, ya. فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق والسادس الذي لم يحضر يعني هو جابر بن عبد الله بن رئاب 7 سواهم. Nah, 12 orang tersebut adalah 5 diantaranya yang tahun kemarin datang ke situ, 5 diantaranya yang datang di tahun kemarin dan telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan yang ke-6 ya juga hadir pada saat itu adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu anhu. Ya, itu 6 orang. Dan kemudian 7 orang yang lain yang datang ke situ adalah Mu'adz bin Al-Harith, kemudian Zakwan ibn Abdul Qais, kemudian Ubadah ibn Samit, kemudian Yazid ibn Tha'labah, kemudian Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, kemudian Abu Haytham ibn Tayyahan, kemudian Uwaim ibn Sa'dah, al-akhiran min al-Aus wal baqiyatu kulluhum min al-Khazraj. Nah, itulah 7 orang yang datang bersama 6 orang, jadi total
yang datang bersama 5 orang sebelumnya, jadi berarti total datang kepada Rasul di tahun itu 12 orang ya. Abul Haytham ibnu Tayyahan dan Uwaim ibnu Sa'idah itu dari kabilah Aus. Adapun yang lain-lain 10 orangnya itu umumnya dari kabilah Khazraj ya. Khazraj dan Aus adalah kabilah yang berseteru terus di Madinah. Ini pertemuan-pertemuan kemarin kita ceritakan ya. Iltaqa haula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal Aqabah. Akhirnya mereka semua berjanji untuk ketemuan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di daerah Aqabah, yaitu apa? Di Mina, dekat dengan Mina. Fabaya'uh bai'atan nisa ay wifqa bai'atihinna allati nazalat ba'dal Hudaybiyah. Ya. Yani kemudian mereka berbaiatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'alu bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'an." Kemarilah kalian dan baiatlah aku agar kalian tidak mempersekutukan satu hal pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriku, dan agar kalian tidak mencuri, wala taznu, dan agar kalian tidak berzina, wala taqtulu auladakum, agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian mendatangkan sebuah cerita kebohongan yang kalian buat-buat, wala tu'suni fi ma'ruf, dan jangan kalian ingkari aku di dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya tersebut, maka ganjarannya kelak ke atas Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah yang akan membalasnya. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fihi fid dunya fahuwa lahu kafarah. Adapun barang siapa yang melanggar salah satu dari baiat tersebut di dunia ini, kemudian dia dihukum karena pelanggarannya tersebut, maka hukumannya tersebut baginya adalah bentuk kafarat, penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah. Namun barang siapa yang melanggar di antara poin-poin perjanjian baiat ini, kemudian Allah menutupinya, fa amruhu ilallah, maka penilaiannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya aqabah wa insya afa anhu. Apabila Allah mau, maka Allah hukumkan, iya. Allah hukum, iya. Dan apabila Allah mau, maka Allah maafkan, iya. Qal fabaya'tuhu. Kemudian Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aku pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain fabaya'na, kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi poin-poin yang Anda bilang di dalam baiat itu, ya. Nah, Safirul Islam fil Madinah. Setelah 12 orang ini berislam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah mereka kemudian kaum muslimin yang membawakan nilai keislaman ke kaumnya di Madinah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang delegasi untuk pergi bersama mereka pulang ke Madinah untuk mengajarkan kepada mereka nilai-nilai umum keislaman kepada para penduduk Madinah, membawakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da an tammatil bai'atu wa intahal mausim. Nah, dan setelah baiat ini selesai, kemudian musim haji pun selesai, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a haula al-mubayyin. Rasul pun mengutus bersama orang-orang yang berbaiat tersebut awwal safir, delegasi muslim pertama fi Yathrib, delegasi menuju Madinah, ya. Pulang kembali bersama para penduduk Madinah ke sana, gitu. Ya. Liyu'allimal muslimina fiha syara'i'al Islam. Delegasi tersebut pergi ke Madinah, ya, tujuannya adalah agar ia ajarkan kepada para penduduk Madinah nilai-nilai syariat-syariat Islam. Wa yufaqqihahum fid din, untuk memberikan mereka pemahaman di dalam beragama. Wa liyaquma binashril Islam, dan agar ia menyebarkan keislaman bainal ladzina lam yazalu 'ala syirk, di antara orang-orang yang masih berada di dalam kesyirikan. Wakhtar li hadhihi sifara. Kemudian dalam tugas yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih syabban min syababil Islam, seorang pemuda dari pemuda-pemuda Islam minas sabiqin al-awwalin, yang terhitung ke dalam orang-orang yang masuk terlebih dahulu ke dalam Islam.
yaitu Mus'ab ibnu Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Ya, jadi Mus'ab ibnu Umair seorang muhajirin penduduk Makkah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk ke Madinah duluan, ya, untuk mengajarkan dan membuka jalan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Mus'ab ibnu Umar radhiyallahu anhu diutus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mus'ab di dalam tugasnya tersebut mendapatkan kesuksesan yang besar luar biasa, kesuksesan yang gemilang, ya, di Madinah. Sukses dia merekrut atau menjadikan para penduduk Madinah untuk masuk Islam. Ya, di sini diceritakan. Nazala Mus'ab ibnu Umair ala As'ad ibnu Zurarah. Ketika datang ke sana, Mus'ab ibnu Umair tinggalnya di rumahnya As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Wa akhadha yabuthani al-Islam fi ahli Yathrib bijid wa hamas. Wa kan Mus'ab yu'raf bil muqri'. Mereka berdua, yakni Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu dan As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu, mereka menyebarkan Islam dengan serius, yakni dengan semangat luar biasa di Madinah. Ya, Mus'ab dikenal mukri. Mukri yakni yang banyak mengajarkan orang qiraah, mukri, ya. Banyak ngajarin Al-Qur'an kepada orang, ya. Wa min arwa ma yurwa min najahi, dan di antara riwayat-riwayat yang indah yang menggambarkan kesuksesannya Mus'ab ibnu Umair fi ad-da'wah, di dalam berdakwah ini, anna As'ad bin Zurarah kharaja bihi yawman yuridu dar Bani Abdul Ashhal wa dar Bani Dhafar. Suatu hari As'ad ibnu Zurarah berangkat membawa Mus'ab ibnu Umair ini menuju kampungnya Bani Abdul Ashhal dan Bani Dhafar. Fadakhala fi ha'itin min hawa'id Bani Dhafar. Dan di dalam perjalanan akhirnya mereka beristirahat di salah satu kebun dari kebun-kebun Bani Dhafar yang ada. Ha'id sering kita ulang-ulang, ya. Ha'id ini tembok artinya secara bahasa. Tapi istilah ha'id di dalam konteks klasik zaman dulu, ha'id itu dimaksudkan dengannya kebun, karena kebun dulu tuh ditembokin sekelilingnya, kemudian ada pohon-pohon korma, kemudian di situ ada air, biasa orang ngadem di situ, gitu, ya. Dan di dalam perjalanan mereka masuk ke dalam kebun, milik Bani Dhafar, Wa jalasa ala bi'r yuqal laha bi'r Marad. Pada saat itu mereka beristirahat, duduk-duduk di dekat sebuah sumur yang dikenal dengan nama sumur Marad. Ya, Marad. Marad ini artinya kuah, banyak airnya. Marad. Marad ini artinya kuah di sayur. Marad. Dibilang begitu tuh, wallahu alam dibilang begitu tuh sumur dikarenakan banyak airnya. Wallahu alam. Pokoknya istirahat dan santai-santai di situ. Wajtama ilaihi marijalun minal muslimin. Kemudian banyak para orang-orang, para kaum muslimin memang yang sudah Islam mendatangi Mus'ab ibnu Umair di situ di kebun tersebut. Wa Sa'ad ibnu Mu'adz wa Usaid ibnu Khudair sayyida qaumihima min Bani Abdul Ashhal yawma idzin 'ala syirk. Baik. Dan kemudian ada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan Usaid bin Khudair pada saat itu masih musyrik radhiyallahu anhum. Ya, mereka berdua masih musyrik dan mereka adalah tokoh kaumnya, tokoh dari kaum Bani Abdul Ashhal, ya. Falamma sami'a bidzalik, dan mereka yakni Mus'ab bin Umair pada saat itu bersama As'ad bin Zurarah mau menuju Bani Abdul Ashhal untuk menawarkan keislaman kepada mereka. Tapi kemudian Sa'ad bin Mu'adz dengar duluan bahwasanya nih dua orang mau datang ke sini mau menawarkan keislaman nih Romana, begitu. Sa'ad akhirnya menyuruh duluan. Sa'ad radhiyallahu anhu nih pada saat itu yang masih di dalam kesyirikan, dia berkata kepada Usaid, yakni Usaid ibn Khudair, idhhab ila hadaini alladhaini qad ataya liyusaffiha dha'fa'ana fa'azjirhuma wanhahuma an ayyatiya darina fa inna As'ad ibn Zurarah ibn khalati walaula dhalik lakafaituka hadha. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan Usaid, pergilah kau hampiri dua orang ini yang telah datang ke negeri kita, yakni ke Madinah, untuk bodoh-bodohin orang-orang bodoh di antara kita. Ya, yusaffih da'fa'ana, yakni bego-begoin orang, nipu-nipu orang, padahal membawakan dakwah, seolah-olah dia menipu. Seolah-olah dakwah yang dibawakan adalah
yakni untuk nipu-nipu orang-orang lemah gitu. Hampirilah kedua orang itu yang datang ke negeri kita untuk membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Dan kemudian ingkari mereka dan larang mereka jangan sampai mereka mendatangi kampung kita ini, yakni mendatangi kaum Bani Abdul Ashhal ini. Okay? Fa inna As'ad bin Zurarah, sesungguhnya si As'ad ibnu Zurarah itu, yakni As'ad yang lagi nemenin Mus'ab radhiyallahu anhu. Ibnu Khalati, itu masih saudara sama aku. Dia sepupuku, anak dari tanteku dari jalur ibu. Okay? Walau la dzalik, kalau bukan sepupuku mah, aku sendiri yang mengingkari dan melarang mereka. Cuma ini sepupuku, aku nggak enak, ente larang ge. Jangan masuk ke kampung kita. Begitu. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat itu yang masih berada di dalam kesyirikan. Dia perintahkan Usaid ibn Khudair untuk menghampiri Asad ibn Zurarah dan Mus'ab bin Umair agar menghentikan planning mereka untuk mendatangi Bani Abdul Ashhal untuk menyeru kepada Islam dan mengusir mereka. Akhirnya Usaid pun berangkat. Akhadha hirbatah. Dia berangkat, dia bawa tombak. Wow. Aqbala ilaihima. Kemudian menghampiri Asad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair di kebun tersebut. Falamma ra'ahu As'ad qala li Mus'ab. Nah, Asad bin Zurarah ketika melihat Usaid bin Khudair datang, dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidu qaumih, qad ja'ak fasduqillaha fihi." Nih, tokohnya Bani Abdul Ashhal. Di antara tokoh Bani Abdul Ashhal. Dia mendatangimu nih. Oke? Yani yakinkan kepadanya tentang Allah. Gitu. Ya? Qala Mus'ab pun berkata, "In yajlis ukallimu." Kalau dia mau tenang duduk dulu, oke, ana ngomong sama dia. Kata Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Wa ja'a Usaid fa waqafa 'alaihima mutasyattiman. Kemudian Usaid ibnu Khudair pun datang dan berdiri di hadapan mereka berdua, yakni berdiri di hadapan Mus'ab ibnu Umair dan Asad ibnu Zurarah, mutasyattiman, dengan galak dia berdiri, kemudian mencercanya. Waqal ma ja'a bikuma ilaina. Lo orang pada mau ngapain lo kemari lo? Begitu. Gitu. Sambil menancapkan tombak. Ma ja'a bikuma ilaina. Lo orang mau pada ngapain lo kemari lo ke kampung kita lo? Begitu. Tusaffihani dha'fa'ana. Lo mau bego-begoin orang-orang polos di antara kita ya? Begitu. I'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma haja. Sudah, tinggalkan kami kalau kalian masih pengen hidup, begitu. In kanat lakuma bi anfusikuma haja. Yani kalau lu masih pada mau hidup, pergi dari sini. Begitu. Diusir nih Mus'ab bin Umair sama Asad bin Zurarah. Faqala lahu Mus'ab pun akhirnya dengan tenang berkata kepada Usaid bin Khudair, "Aw tajlis fatasma' fa in radit amran qabiltah wa in karihtah kuffa anka ma takrah." Kenapa kau enggak duduk dulu dan kemudian dengar? Apabila kau memang meridhoinya, yakni apa yang aku sampaikan dan kau ridhoi, kau benarkan, maka kau boleh terima. Tapi apabila memang kau benci dan enggak menyukainya, maka ya sudah, usir dan tinggalkan apapun yang kau tak suka. Begitu kata Mus'ab bin Umair kepada Usaid bin Khudair. Faqal, akhirnya Usaid bin Khudair berkata, "As-saft." Iya, benar juga ente. Begitu. As-saft yakni kau bijak. Demikian orang-orang Arab. Terlepas dari kesyirikan mereka, logik mereka masih jalan. Ya? Di dalam pertimbangan, di dalam berhukum, di dalam menilai, itu logiknya masih jalan. Istilahnya ini musuh nih yang dihadapin. Tapi dia memberikan sebuah nilai, kenapa nggak duduk dulu dengar? Kalau emang misalnya lu ridho, ambil. Kalau nggak ridho, ya udah tinggalin nggak apa-apa. Tuh, bijak kan? Iya nggak? Orang yang dipenuhi dengan permusuhan, dia akan berkata apa? Nggak, gue nggak mau dengar, udah pergi lu sana, begitu kan? Tapi dia nggak. Dia berkata apa? Unsoft. Oh iya, benar juga ente. Begitu. Demikian bangsa tersebut yang emang masih ada logik pada mereka pada dasarnya. Akhirnya dia duduk dan mendengarkan Mus'ab bin Umair bicara. Oke? Tsumma rakaza hirbatahu jelas. Dia tancepin tombaknya, terus dia duduk. Fakallamahu Mus'ab bil Islam. Akhirnya Mus'ab menjelaskan tentang keislaman kepada Usaid bin Khudair. Wa tala alaihi al-Quran. Bahkan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Qal, ia berkata,
wallahi la'arafna fi wajhihi al-islam qabla an yatakallam. Kata As'ad bin Zurarah yang pada saat itu hadir dan Mus'ab bin Umair, demi Allah, kita dapat melihat pada wajah Usaid bin Khudair keislaman sebelum dia bersyahadat. Nah, yani dia langsung terpesona dengan penjelasan tentang Islam dan udah kelihatan, ini mukanya udah masuk Islam sebelum lidahnya syahadat. Apa dia lihat? Arafna fi wajhil Islam qabla an yatakallam. Ya. Dan fi isyraqihi wa tahallulih. Betapa yani wajahnya menampakkan hal tersebut. Tsumma qala ma ahsana hadza wa ajmala. Usaid berkata, sungguh betapa baik dan indahnya hal ini. Yani nilai-nilai yang kau ajarkan. Kaifa tasna'un idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din. Apa yang kalian lakukan apabila salah seorang di antara kalian mau masuk ke dalam agama ini? Begitu dia bertanya. Caranya, teknisnya masuk Islam ini gimana nih? Prosedurnya. Begitu. Langsung nanya begitu Ustaz. Qala lahu, akhirnya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab berkata, taghtasil. Mandi dulu. Wa tatahhar thawbak, tutahhir thawbak. Bersihkan dulu bajumu. Thumma tashhad syahadatal haq. Kemudian agar kau mengucapkan syahadat yang hak. Yani asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Thumma tusalli rak'atain. Kemudian agar kau mendirikan 2 rakaat salat. Faqam waghtasil wa tahhara thawbah. Akhirnya pada saat itu Usaid langsung berdiri dan mandi dan membersihkan bajunya wa tasyahhad dan dia pun bersyahadat wa shalla rak'atain. Dia pun salat 2 rakaat. Thumma qala, kemudian ia berkata, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu berkata, itu udah radhiyallahu anhu berarti udah masuk yes. Nah, lihat dia datang dengan niat untuk mencerca dan mengusir, ujungnya akhirnya malah berserah diri kepada Islam. Kemudian dia berkata, inna wara'i rajulan in tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahad min qaumi. Sesungguhnya di belakangku ada lagi seorang tokoh, yakni yang nyuruh dia ke sini, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Ini sayyid qaumi, ini pemuka di kaumnya. Kalau dia mau mengikuti kalian, maka niscaya tak ada seorang pun di antara kaumnya yang takkan mengikuti kalian. Semuanya akan ikut kepada kalian. Asal ini jagoan, asal ini tokoh satu masuk aja kepada kalian. Gitu. Wahuwa julus fi nadihim. Wahum julus fi nadihim. Dan mereka lagi duduk-duduk noh di tempat mereka majelis. Nadi, yakni klub. Artinya nadi ini tempat mereka duduk-duduk. Faqala Sa'ad. Waktu itu Sa'ad berkata, yakni As'ad, ahlifu billah laqad ja'akum akhirnya faqala Sa'ad ahlifu billah laqad ja'akum bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Sa'urshiduhu ilaikum al-an. Orang tersebut, tokoh tersebut akan aku giring dia supaya menghampiri kalian berdua di sini sekarang. yakni Sa'ad bin Mu'adz yang dimaksud, yang nyuruh dia ke sini nih. Oke? Tsumma akhadha hirbata. Akhirnya Usaid pun berangkat, mengambil kembali tombaknya, wansaraf ila Sa'ad. Dia kembali kepada Sa'ad dan kepada kaumnya. Pada saat itu, Sa'ad bersama kaumnya lagi duduk-duduk di tempat mereka, kongko-kongko. Faqala Sa'ad. Sa'ad pun dari jauh melihat Usaid, langsung dia berkata, ahlifu billah laqad ja'akum bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Demi Allah, mukanya datang nih beda waktu muka dia pergi tadi itu. Gitu. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang pada saat itu belum masuk Islam. Falamma waqaf Usaid 'ala nadi, qala lahu Sa'ad, "Ma fa'alt?" Sa'ad langsung bertanya kepada Usaid ketika sampai kepadanya. "Ma fa'alt?" Faqala, "Kallamtu rajulan." Gimana tadi? Apa yang kau lakukan? Usaid berkata, aku telah berbicara kepada dua orang tersebut. Fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'san. Tapi sungguh aku tidak melihat pada mereka ada masalah, sih enggak masalah. Begitu. Wa qad nahaituhuma faqala naf'al ma ahbabt. Dan sungguh aku telah melarang mereka. Yani aku mengingkari mereka sebagaimana yang kau perintahkan, jangan datangi negeri kami, jangan datangi kampung kami. Begitu. Aku telah larang mereka untuk melakukan itu dan mereka berkata, oke, iya, nggak apa-apa, kami nggak datang ke sana. Begitu. Dibohongin nih sama Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Wa qad haddath anna Bani Harithah kharaju ila As'ad ibn Zurarah liyaqtuluh. Wa qad huddith. Dan aku tapi by the way, ya Sa'ad, aku dapat kabar. Bani Harithah udah pada berangkat mau ngejar si As'ad ibnu Zurarah yang sedang bersama orang Mekah tersebut, Mus'ab ibnu
Umair. Bani Harithah mau ngejar As'ad ibn Zurarah dengan tujuan untuk membunuh si As'ad itu. Wadzalika annahum qad urifu annahu ibnu khalatik. Kenapa nih Bani Harithah mau ngejar si As'ad ibn Zurarah? Karena Bani Harithah tahu bahwasanya As'ad ibn Zubair itu masih sepupumu. Ya, ini masih sepupunya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Akhirnya mau dihantam gitu. Liyukhfiruk, mereka mau melakukan itu dengan tujuan yakni untuk membalasmu, untuk menyerangmu, mau diserang sepupumu, mau dibunuh. Begitu. Faqama Sa'ad mughdaban lilladzi dzukira lahu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz demi mendengar cerita itu, dia pun berdiri dan murka. Fa akhadha hirbatah, dia pun segera bergegas dan mengambil tombaknya, wa kharaja ilaihima. Dia pun segera menghampiri, saat berangkat menghampiri siapa? Menghampiri As'ad ibn Zurarah sama Mus'ab bin Umair dengan tujuan untuk menjaga As'ad ibn Zurarah dari serangan Bani Harithah. Dia kira begitu karena dibohongin sama Usaid nih. Diharatin. Zain? Fa kharaja ilaihima. Falamma ra'ahuma mutma'innain, arafa anna Usaidan innama arada minhu ay yasma' minhuma. Tapi ketika dia sampai ke kebun tersebut dan dia lihat As'ad ibn Zurarah sama Mus'ab bin Umair lagi santai-santai aja, nggak ada apa-apa. Langsung dia sadar, oh nih Usaid maksudnya pengen ngegiring gue ke sini nih, biar ngobrol sama dia orang nih. Oh, baru dia ngeh, oke? Bahwasanya dia terkena prank pada saat itu, oke? Oke? Fawaqafa alaihima mutasyattiman. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun menghampiri Mus'ab bin Umair dan Usaid bin dan Sa'ad bin Zurarah, dan kemudian berdiri di hadapan mereka, mencerca mereka. Tsumma qala li As'ad bin Zurarah, dan dia berkata kepada sepupunya ini, As'ad bin Zurarah, wallah ya Aba Umamah, demi Allah wahai Abu Umamah, laula ma baini wa bainaka minal qarabah ma rumta hadha minni taghshana fi darina bima nakrah. Tuh. Ya ini gara-gara kita saudara aja nih demi Allah. Kalau bukan gara-gara begituan mah nggak bisa nih lo begini. Gitu. Taghshana fi darina bima nakrah. Apakah kau membawakan kepada negeri kita sendiri, kampung kita sendiri, sesuatu yang kita tidak ridhoi? Begitu. Dimarahinlah As'ad ibnu Zurarah sama Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Ya. Wa qad kana As'ad qala li Mus'ab. Akhirnya As'ad berkata kepada Mus'ab, ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, As'ad bin Zurarah udah ngasih tips duluan kepada Mus'ab bin Umair. Ja'aka wallah sayyid man wara'a qaumi, man wara'ahu qaumi. Nih, tuh lihat. Telah datang padamu ini orang yang mau datang nih. Ini benar-benar pemuka kaumnya nih. Di belakang dia ada kaumnya. Kaumnya pasti akan mengikutinya. In yattabi' lam yatakhallaf anka minhum ahad. Apabila dia mau beriman dan mengikutimu, maka niscaya kaumnya nggak ada yang akan absen. Semua ikut kepadamu. Yang ini ikut Islam. Udah dikasih tips duluan begitu Mus'ab bin Umair sama As'ad bin Zurarah. Akhirnya Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ketika Sa'ad bin Mu'adz berdiri di hadapannya dan mencercanya. Dia berkata dengan tenang, awataqa'ud fatasma. Kenapa kau tidak duduk dulu dan coba dengar? Fa'in radita amran qabiltah. Apabila memang hal yang kami bawakan adalah hal yang kau ridhoi, maka bolehlah kau terima. Ya? Wa in karihta azzalna anka ma takrah. Dan apabila apa yang kami bawakan kepadamu sesuatu yang ternyata kau tak sukai, maka kami tinggalkan. Yani what to lose? Ruginya apa untuk kau duduk dulu dengar coba? Gitu. Ruginya apa? Begitu kata Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Qad asabt, kata Sa'ad bin Mu'adz, oh iya, benar juga. Kenapa enggak dengar dulu? Akhirnya summa rakaza hirbata fajalas. Akhirnya dia tancapkan tumbaknya dan kemudian dia duduk. Fa'uridha alaihi al-Islam. Dan kemudian ditawarkanlah kepada Sa'ad bin Mu'adz tentang nilai-nilai keislaman, wa qara'a alaihi al-Qur'an. Dan kemudian Mus'ab pun membacakan Al-Qur'an kepadanya. Qal fa'arafna wallah fi wajhihi al-Islam qabla an yatakallam. Akhirnya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab berkata, demi Allah, udah kelihatan di wajahnya keislaman sebelum lidahnya mengucapkan keislaman. Fi isyraqihi wa tahallulih.
tampak itu dari sumringahnya mukanya. Isyraq yakni sumringah. Apa bahasa Indonesianya sumringah? Berceria-ceria apa? Berseri-seri ya. Isyraqihi wa tahalluli. Tuh, ya. Sumringah. Tuh. Ya. Thumma qala, "Kaifa tasna'un idza aslamtum?" Sa'ad bin Mu'adz pun akhirnya mengatakan yang sama. Ente orang gimana kalau mau masuk Islam? Ya ini prosedurnya gimana nih? Qala taghtasila. Mereka berdua berkata taghtasil, agar kau mandi bersih dulu, wa tutahhir thawbak. Kau sucikan dulu bajumu, thumma tashhad syahadatal haq. Kemudian setelah itu kau agar mengucapkan syahadat, thumma tusalli rak'atain. Kemudian kau mendirikan salat 2 rakaat. Fafa'ala dzalik. Akhirnya dia pun melakukan hal tersebut. Akhirnya jadilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tuh. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ini, ente orang tahu siapa? Ini orang yang kematiannya bikin arsy bergetar. Pernah dengar? Ya. Antara keislamannya ini 6 tahun kemudian dia mati. Hah? 6 atau 4 tahun kemudian dia mati. Baik. Tapi kematiannya Rasul bilang ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah, yakni makhluk yang paling besar physically, arsy. Luar biasa. Oke? Ihtaz, bergetar karena matinya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Islamnya baru 6 tahun. Rekor apa yang dia bikin dengan keislaman 6 tahun ini? Kok bisa bikin bergetar arsyur rahman dengan kematiannya? Kok bisa? Luar biasa gak? Sa'ad bin Mu'adz. Kita udah berapa tahun Islam? Yang bergetar apaan yang bergetar? Udahkah kita menggetarkan internet dan dunia maya? Ya salam, apaan? Iya menggetarkan dengan joget-jogetanmu. Apa yang, maksudnya gebrakan apa yang udah kita lakukan buat tauhid, buat dakwah sunnah, dakwah kepada nilai-nilai murni yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gebrakan apa yang udah kau buat? Saat meninggal, sampai arsyur rahman bergetar. Padahal antara waktu keislaman dengan kematiannya 6 tahun. Apa yang dia lakukan sih selama 6 tahun? Kok bisa sampai bergetar arsyur rahman? Luar biasa. Ya, itu diantara keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, jadi banyak di Ansar ini Sa'ad banyak yang dikenal dengan nama Su'ud nanti, karena pemuka Ansar yang nanti seringkali bermusyawarah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebijakan negara, dulu gitu. Ya, Sa'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian banyaklah Su'ud dibilangnya Su'ud, para Sa'ad. Oke. Kemudian falamma waqafa alaihim qal ya bani Abdul Ashhal. Fafa'ala dzalik. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam, sudah. Tsumma akhadha hirbata fa aqbala ila nadi qaumi. Setelah dia masuk Islam, dia ambil kembali tombaknya dan dia pulang kembali menuju kaumnya. Falamma ra'auhu, dan kaumnya yang sedang duduk-duduk di tempat mereka kongko, mereka berkata, nahlifu billah laqad raja'a bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Demi Allah, sungguh dia telah datang dengan wajah yang berbeda dengan ketika wajah dia ketika pergi. Sama seperti yang dikatakan Sa'ad ketika yang awal datang Usaid bin Khudair kepada mereka. Iya kan? Falamma waqafa alaihim, dan Sa'ad bin Mu'adz pun ketika berdiri di hadapan kaumnya, dia berkata, ya bani Abdul Ashhal, wahai bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Sebagaimana yang kalian ketahui, bagaimana aku di antara kalian? Bagaimana nilai, yakni penilaian kalian tentangku di antara kalian ini seperti apa? Kata Sa'ad bin Mu'adz, mereka berkata, sayyiduna wa afdaluna rakyat. Engkau adalah pemuka kami dan orang yang pendapatnya paling utama di antara kami, yakni paling didengar. Wa aymanuna naqibatan. Ya,
Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih. Akhirnya setelah mereka mengakui keutamaannya Sa'ad bin Mu'adz di antara mereka, dia berkata, sesungguhnya perkataan para lelaki dan wanita di antara kalian ke atasku haram sampai kalian beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni jangan kalian katakan aku adalah pemuka kalian dan bagian dari kalian, orang yang kalian utamakan. Jangan kalian akuin aku lagi, gitu. Jangan kalian mengaku-ngaku bahwa aku bagian dari kalian dan orang terbaik di antara kalian lagi sebelum kalian beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nggak? Padahal baru masuk Islam tadi. Langsung dia datang kepada kaumnya dan ngegebrak mereka dan menyeru mereka kepada keislaman. Ya. Fama amsa fihim rajulun walam ra'ah illa musliman wa muslimatan. Akhirnya tuh hari nggak nyampe sore kecuali seluruh Bani Abdul Ashhal, mau cewek mau cowok, semuanya pada masuk Islam. Oh, Masya Allah. Lihat Allah kalau udah berikan solusi seolah-olah ngalir begitu saja hal yang dulu-dulunya sulit. Tapi ketika Allah udah berikan jalan keluar emang untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mudah seolah-olah. Ya. Akhirnya tuh sore semuanya, yakni orang-orang yang dari Bani Abdul Ashhal semuanya udah pada masuk Islam, ya. Illa rajul wahid, kecuali ini ada cerita. Kecuali satu orang doang dari Bani Abdul Ashhal, kaumnya Sa'ad bin Zurarah, nggak mau masuk Islam nih. Nggak mau masuk Islam. Namanya Usairim. Ta'akharu islamuhu ila yaumi Uhud. Islamnya, dia berislamnya terlambat sampai ketika hari Uhud. Aslam dzalikal yaum, di mana dia berislam di hari Uhud itu, wa qatal wa qutil, dan langsung berperang dan kemudian terbunuh. Walam yasjud lillahi sajdah, dan dia tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah. Enggak sempat. Oke? Faqal, bahkan Nabi SAW dari kejadiannya Usairim ini, dia berkata Nabi SAW, amila qalilan wa ujira kathiran. Betapa dia beramal sangat sedikit namun mendapatkan ganjaran yang begitu banyak. Allahu Akbar. Ya, di sana tadi Rasul bilang, innahu lamin ahlil jannah. Sesungguhnya dia di antara penduduk surga. Allah, Rasul udah ngomong gitu ya, udah stempel wajib, udah. Ya, jaminan surga. Usairim ini nama aslinya adalah Amr ibn Thabit ibn Wagish. Amr ibn Thabit bin Wagish. Kan fi awalil Amr aba al-Islam. Pertama-tamanya dia nggak mau masuk Islam. Itu dikarenakan apa? Li'annahu kan ya'malu birriba. Dikarenakan dia nih usahanya usaha riba. Kalau dia menerima Islam, ya khaf ayyudayya alaih. Takutnya berantakan nih bisnisnya. Karena emang usahanya riba. Akhirnya dia nggak mau menerima Islam pada saat itu karena akan membuat dia rugi dari sisi perdagangannya. Karena dia bekerjanya dengan riba. Pada saat itu awalnya begitu tuh. Ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tabrani, Imam Hakim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pagi-pagi tahu-tahu Usairim ini julukannya namanya Amr bin Thabit. Dia tahu-tahu menghampiri sahib-sahibnya. Mana si fulan? Pagi-pagi nih. Mana si fulan? Dia pergi. Kemana? Ke Uhud. Berperang bersama Rasul. Kalau si Alan mana? Dia pergi juga. Berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, pada pergi ya? Iya. Kalau si fulan mana? Ini sahib-sahib yang dinyari ini. Pengen jelas sekali. Ya. Si fulan mana? Dia pergi juga ke Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menghadapi para kaum musyrikin. Langsung dia pulang ke rumah, dia bergegas ngambil kudanya dan berangkat langsung ke Uhud. Dia menghampiri para sahabatnya yang udah mau perang di Uhud. Sampai sana, para sahabatnya berkata kepadanya, "Tanaha anna, innaka lasta minna." Sono lu jauh-jauh. Gitu. Ini bukan muslim. Begitu. Tapi waktu itu Amr bin Thabit bin Usairim berkata, "Amantu billah wa rasulih." Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, terus langsung ikutan perang. Dan kemudian ketika dia berperang dan kemudian terjatuh dengan luka-luka yang sangat parah,
dan kemudian dibawalah. Dibawa. Ketika dia dalam keadaan sekarat nih, sahabat-sahabatnya sempet-sempetnya lagi nanya sama Usaid nih. Sama siapa? Amr bin Thabit. Yani himyatan liqaumik wala imanan billah wa rasulih. Yani kau ikut perang nih hanya karena membela semangat kesukuanmu, membela kaummu, atau emang berangkat dari keimananmu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata dia imanan billah wa rasulih. Aku lakukan ini karena keimananku kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nggak lama mati. Nggak sempat sujud. Tapi dapat surga. Hah? Ya. Demikian. Ini yang seringkali memotivasi beberapa kaum muslimin. Pengorbanan-pengorbanan besar yang masih di dalam jangkauan kemampuan dia, pengorbanan-pengorbanan besar untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk agamanya. Yang masih di dalam jangkauan kemampuan dia. Agar seorang muslim melihat apa yang bisa dia lakukan dan korbankan untuk agamanya. Oke? Mungkin sholatku nggak banyak. Sodakohku nggak banyak. Puasaku nggak banyak. Terus apa? Apa yang kau lakukan dan korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang kau harap dari situ kelak menjadi penolongmu di antara amalan-amalan yang menolongmu. Ya? Ini yang memotivasi sebagian kaum muslimin, mereka berani menegaskan apa yang seringkali para kaum muslimin diam dan gak berani menegaskannya. Mereka berani ngegebrak hal-hal yang di mana para kaum muslimin umumnya diam dan gak berani ngegebraknya. Okay? Apa yang memotivasi yang melakukan hal tersebut? Itu. Apabila dihitung dari ibadahku untuk menghapus demi terhapuskannya dosa-dosaku dan lain-lain. Ibadah kita ini dikit. Terus apa yang kita udah lakukan? Apa yang udah kita korbankan untuk akidah dan keyakinan yang kita yakini? Ya? Biar kita fokus, lihat apa yang mampu kau berikan untuk agama. Apa yang mampu kau korbankan untuk agama. Dari kehidupan. Kadang ngandelin ritual kita. Ritual ini nggak banyak. Dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ke atas kita, harusnya kita melakukan ritual lebih banyak dari yang kita lakukan. Dari puasa kita, sholat kita. Iya gak? Nah apa yang bisa kau korbankan apa? Untuk agama. Ya? Tegaskan sunnah. Tegaskan tauhid. Di masa-masa ketika para manusia yang telah mengenal tauhid dan sunnah tiarap karena takut dengan arus manusia yang menentang arus tauhid dan sunnah. Pilihlah sikap untuk menegaskan tauhid, menegaskan sunnah. Jangan takut dengan pengingkaran para manusia dan makhluk. Jangan. Bandingkan pengingkaran dan kebencian para manusia dan makhluk dengan apa yang kau dapatkan dari keridhaan Allah dan keselamatanmu dan terhapuskannya dosa-dosamu dulu. Karena kau menegaskan dan mengibarkan apa yang para kaum muslimin tiarap mencari aman darinya. Kata bismillah. Ya. Sisanya sadarilah. Kita ini orang-orang yang terlalu hina untuk terluka, apalah lagi terbunuh di jalan Allah. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ini orang-orang mulia, orang-orang keren. Nih, kita mau sekenceng apapun negesin, nggak bakalan terbunuh, nggak sekeren itu kita. Udah tahu diri aja lu. Santai. Nahnu ahqar min an nuqtal fi sabilillah. Kita ini terlalu hina untuk terbunuh di jalan Allah. So what you afraid of? Lalu apalagi yang kau takutkan? Untuk menegaskan sunnah dan tauhid. Nggak ada apa-apa. Paling dicaci maki, dibully di dunia maya. Biasa. Ya Allah punya caranya sendiri untuk hapuskan dosa-dosa kita yang dulu. Santai. Nggak lecet terus lu kalau dicaci maki di dunia maya jadi lecet nggak? Hah? Jadi bengkak-bengkak nggak muka lu? Hah? Kagak kan? Terus kenapa yang ngerem? Kenapa tiarap? Kenapa cari aman? Sementara kau udah mengetahui yang hak. Keberang. Do something. Apabila memang kau beriman. Bahwa kelak nanti ada hari perhitungan dari apa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Lakukan sesuatu.
dengan niat untuk terhapuskannya dosa-dosa kita, dengan niat untuk meraih kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila memang benar kau mengimani hal itu, harusnya rintangan-rintangan yang kau dapat itu tidaklah menjadi sesuatu yang menghalangimu dari apa yang harusnya kau lakukan sebagai ahlu sunnah, ahlu tauhid. Ya. Wa aqama Mus'ab fi bait As'ad ibn Zurarah yad'un nas ilal Islam, dan Mus'ab terus tinggal di rumahnya As'ad ibn Zurarah dan menyeru manusia kepada Islam, sehingga tidaklah tertinggal satu rumah pun dari rumah-rumah Ansar kecuali pasti di sana terdapat para lelaki dan wanita yang telah berislam, kecuali dar Bani Umayyah ibnu Zaid wa Khatmah wa Wa'il. Nah, kecuali hanya beberapa dar, ya, rumah yang enggak mau masuk Islam, ya. Wa kana fihim Qais ibn al-Aslat asy-sya'ir wa kanu yuti'unahu fa waqafa bihim 'anil Islam hatta kana 'amal Khandaq sanah 5 min al-Hijrah. Nah, mereka pun yang akhirnya menunda keislamannya dari golongan Ansar, kemudian akhirnya masuk juga Islam, ya, masuk juga Islam ketika hari Khandaq, di perang Khandaq tahun kelima Hijriah nantinya. Wa qabla hulul mausimil hajj tali, maka sebelum datang musim haji di tahun berikutnya, yaitu tahun apa? Tahun 13 Hijriah, ya. Ada Mus'ab bin Umair ila Makkah yahmilu ila Allah ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam basyair al-fawz. Pada saat itu Mus'ab bin Umair, sebelum ketemu musim haji di tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair telah kembali ke Makkah membawa kabar-kabar kemenangan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair memberikan gambaran bagaimana kondisi kabilah-kabilah yang ada di Yathrib, wa ma fiha min mawahibil khair, dan kemudian potensi-potensi kebaikan yang ada pada penduduk Yathrib, wa ma laha min quwwah wa mana'ah, dan kemudian juga potensi-potensi kekuatan dan perlindungan yang ada pada penduduk Yathrib. Akhirnya para kaum orang-orang di Madinah udah masuk duluan Islam sebelum Rasul datang ke sana sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini buat kita yang bertanya, kok bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan kaum para manusia di sana sudah berislam? Rasul ada di Mekah aja menyeru manusia yang ada padanya, menolaknya. Ini Rasul belum masuk ke sono tapi kok udah masuk Islam duluan? Itu ceritanya. Gimana para penduduk Yathrib masuk Islam duluan. Penduduk Yathrib yakni penduduk Madinah. Ya. Tapi pertemuan berikutnya insyaallah bai'ah Aqabah yang kedua. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.